Salam, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu. Hari ini cuaca enak loh. Tiba-tiba semalam kemarin hujan-hujan dingin, terus semalam angin kencang, berubah arah. Hari ini enak gitu, nggak dingin, nggak terlalu dingin. Yang kemarin biasanya udah pagi 5-6 derajat, 7 derajat ya. Siangnya 14, 5. Ini 19 derajat hari ini. Ya, tadi 20. Enak hari ini cuacanya. Weekend yang mantap lah hari Sabtu ya. Anyway, kita bahas market sedikit di weekend ini di hari Sabtu. Ini saya buat video market cap di 1,6 triliun ya, cuma turun 1 billion, dia merah 0,8%. Volume nggak banyak turun juga, 11,6%. Volume di 60,1 billion. Dominance agak turun ya, kemarin 51,9, ini 51,7. Bagus, ada beberapa ini altcoin yang agak ini ya. Tadi pagi agak koreksi dikit, ini agak mulai hijau balik dikit ya, ada sebagian koin. BTC tadi daily-nya nutup di 419 ya, 419. Nah, sekarang saya buat video BTC posisi di 42.274, ETH di 2.249, BNB 247, XRP 62 sen, Solana 74 dolar. Ini naik dia ya dibanding kemarin 71 ya, ini agak ini. Cardano agak drop 4%-an, sekarang di posisi 61 dolar. Avalanche balik hijau lagi dia ya. Barusan tadi 2 jam yang lalu masih agak merah di 40 dolar. Ini udah agak hijau balik di 41 dolar 53 sen ya. ICP 2 hari ini ada yang nanya ICP, saya bilang bagus banget, rupanya wah, naik dia lawan arus ICP, mantap. Yang hold ICP good luck ya. Lumayan dia naik. Ya beberapa agak ini juga. Wah, semalam gold gua masuk ya, kemarin kan masih floating loss, terus malam hampir kena SL, hampir kena di SL saya pikir ya udahlah, kalau udahlah barang $1.50 lagi kalau dia nyentuh udah kena SL. Nggak tahu berbalik arah, bangun pagi gua lihat malah gua cuan, gua TP dapat lumayan, nggak nyangka dia berbalik arah. Dapat di gold semalam termasuk lancar. Gua duluan ini malam sebelum tidur saya udah TP ini, saya short FTX, FTT dapat lumayan, nggak taunya lebih drop lagi. Bangun pagi lihat, tapi ya rezeki udah segitu kan, seneng juga pas lihat gold saya akhirnya jadi cuan. Kemarin hampir kena SL, malah balik cuan ya, syukurlah ada rezeki. Buat for fun sih, bukan apa ya, scalping saya trade gitu, cuma for fun, uang-uang kecil bukan uang gede ya, cuma ya iseng-iseng lah ya, bukan cari kaya, bukan mau ini dari trade gitu, enggak, poin saya masih invest gitu ya. Ini kalau mau scalping hari ini ya, itu file mulai lawan arus itu ya, file koin ya, mantap, lawan file naik terus. NIR juga mulai hijau juga ya, file NIR mulai hijau, mantap, boleh nanjak terus. Kayaknya file mulai panas mesin kayaknya nih ha. Kemarin ada yang bilang mana di exchange IDX ya, katanya 2 hari maintenance file coinnya. Nggak tahu sih saya, karena nggak pakai ini, kalian coba cek aja, tanya adminnya. Mungkin pakai ini habis maintenance mulai panas mesin. Ya kan, mantap. Kayaknya udah mulai ini panas mesin ini Filecoin ya, mudah-mudahan lah.
Helio mantap, yang pegang helium ya. Wah, lawan arus terus, dia udah 8 dolar 70 sen. Wih. Wah, pasti si Purba dia cuma swing, sakit hati dia lihat helium hari ini. Padahal gua bilang dia, Purba hold aja, itu udah harga bottom waktu itu dia dapat. Kalau dia ini udah berapa kali dia dapat ini. Kalau harga segitu dia udah hampir 7 kali dia dapat tuh. 700% itu. Tapi ya gitulah, rezeki masing-masing lah ya. Tiap koin masing-masing rezeki kita beda-beda gitu. Ada yang memang ini lancar di ininya. Tapi ya anyway juga kitanya juga pribadinya gitu. Kalau mindsetnya nggak invest, cuan dikit TP ya nggak pernah akan rasakan yang sampai cuan berapa kali lipat gitu ya. Cuma juga harus ada range juga. Kadang yang udah cuan berapa kali lipat Anda taksir, itu juga harus ada TP juga. Jangan lewatkan masa juga. Jadi memang gampang-gampang sulit sih, bukan ini juga nentukannya gitu kan. Tapi anyway, kondisi saat ini dia udah bull, posisi bull ya kan. Tahun depan ya kalau saya biarkan naik turun, saya biarkan. Karena kita nggak pernah nyangka, dia turun koreksi dikit, kadang dia langsung mantul, cepat, kencang gitu. Ya kan, ada beberapa koin gitu, misalnya apa, AVAX gitu, banyak yang udah lepas bikin mau serok balik, akhirnya kecewa ya kan. Injective Protocol juga begitu, ya. Solana juga, beberapa begitu, cepet dia ini, ya. Jadi kadang nggak ini. Kalau saat buran makanya saya nggak mau ini koreksi dia drop, ya biarkan dulu gitu. Nah, mudah-mudahan dia mantul karena kita nggak tahu gitu timingnya. Nggak ada yang bisa tahu pasti timingnya gitu ya. ELF juga naik ya, ada beberapa koin ini. Osmosis juga naik ya. Woon Network juga lawan arus ya. Ada beberapa koin sih yang oke juga gitu. Kalau yang mau scalping hari ini, kalau mau ambil long itu kayaknya Phantom bisa tuh. Phantom kayaknya mau lawan arus juga dia. Belum berapa naik, udah naik sedikit. Belum. Kalau kalian mau yang pengen scalping long, boleh coba untuk long ya. Phantom bisa ya. Kayaknya masih mau naik itu Phantom. Belum habis guys. Terus Filecoin ya, kayaknya mau lawan arus. Itu dua kalau pengen long gitu. Tapi kalau kalian pengen short itu si Tia kayaknya udah harus koreksi ini ya. Harus lebih drop lagi dia sausnya si Celestia, si Tia. Mbak Tia gitu ya. Suruh dia harus koreksi dulu. Udah ini lumayan dia naik tingginya. Ya. Injective Protocol sausnya masih bisa drop lagi, dia koreksi gitu. Jadi Injective sama Tia bisa kalian pantau kalau pengen yang scalping short ya. Kalau long saya lihat ya itu Filecoin sama Phantom gitu, itu dua gitu. Untuk hari ini kalau kalian yang gatal tangan sih, yang pengen ini kan, kalau yang biasa ini kan gatal tangan pengen ini. Tapi resiko masing-masing ya. Jangan nanti loss nyala-nyalakan ya. Cuan tidak bagi, loss jangan salahkan. Itu aja. Ini bukan channel signal. Oh ya, by the way, saya ingatkan lagi karena ada subscriber baru udah berapa kali tanya ada. Saya tidak pernah terima phone ataupun tidak pernah minta Anda hubungi ya. Itu semua scam. Saya cuma aktif di satu channel ini, tidak menerima kontak dari siapapun dan tidak mengontak siapapun. Oke, jadi buat subscriber baru ingat. Saya cuma aktif ada berbalas di komen doang, lain tidak ada ya. Jangan sampai kena dengan scammer.
Anyway, saya sedikit bahas karena ada yang tanya, kok gimana berita si ini Mbak Bideng dinaikkan lagi masalah impeachment-nya, ya, voting. Saya rasa drama. Memang udah ini kan, tapi rencana awal mereka mau ini kayaknya berubah orang Republikan. Justru saya rasa orang Republikan ini sengaja mainkan gantung karena ini udah masa kampanye gitu kan. Ya goyang-goyang yang partai biru gitu, ya. Tapi secara ini partai biru ada yang announce ini, ya, dia nggak akan ikut election lagi si Bideng gitu, ya, Mbak Bideng, ya. Justru mereka udah calonkan, mereka ada plan B-nya gitu. Nah, plan B-nya ini yang dari partai si biru itu yang udah disiapkan, ada 2 calon itu. Sebenarnya ada satu lagi yang ini, tapi yang satu lagi ngelawan si Kennedy itu, ya, udah keluar dari partai biru, dia independen sekarang. Itu sebenarnya awalnya dia juga salah satu calon gitu dari partai biru gitu. Nah, karena nggak sesuai ininya, dia yang Kennedy itu orangnya lebih bersih. Jadi udah nggak sejalan dengan dia cabut keluar gitu, ya. Nah, plan B-nya untuk dari partai birunya yang di Amerika itu, dari Mama Rika, itu sebenarnya mereka udah siapkan 2 yang calon kuat itu. Salah satunya yang saya udah bahas berkali-kali, Gubernur California si Gavin Newsom, sama satu lagi si Gubernur Michigan, ya. Siapa namanya saya lupa, ujungnya skimmer apa gitu, ya. Saya ingat itu Gubernur Michigan, itu 2 kandidat muda gitu. Nah, yang lebih potensi, yang lebih gerak ini, ya, sekarang juga udah secara kampanye bayangan itu yang saya udah bilang ada di setup belakang layar, ya, Gubernur California, kayaknya dia yang dimajukan dari partai biru nanti, ya. Sedangkan Mbak Bideng sebenarnya, ya, kondisi Amerika sekarang sebenarnya ini, dia itu udah pikun, ya, dia udah kadang blank gitu, udah nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya kondisi Mama Rika saat itu kosong leader, pimpinan, ya. Jadi dia cuma di setting aja, ada pertemuan agak dipaksakan dia ini itu, sebenarnya dia udah banyak hangnya gitu, banyak errornya gitu, ya. Dan dia lebih fokus juga belakangan ini dia sebenarnya lebih coba pertahankan anaknya gitu, si HJ, ya, HB yang anak namanya yang pemburu, ya, kalau bahasa Indonesia diartikan. Nah, anaknya itu yang bukti-bukti kriminalnya itu semakin jelas itu, ya. Jadi lebih akan dijerat hukum karena dari DOJ juga udah mulai ini, karena tekanan dari Kongres, akhirnya DOJ si Merrick Garland itu mau nggak mau juga ini, dan mereka lihat juga Mbak Bideng udah lemah posisinya, ya, dan dari elit-elit Partai Hijau sebenarnya udah mau buang dia gitu. Jadi caranya gimana? Mereka sebenarnya berharap dari Partai Merah di-impeach aja udah kelar. Jadi mereka udah siapkan ininya, skenario ininya. Nah, justru dari Partai Merah awalnya yang pengen impeach jadi nggak mau lagi karena udah masa kampanye, justru naikkan isu impeach ini, voting ini digantung-gantung supaya sebenarnya mereka mau buat jelek Partai Biru gitu. Ya, itu politiknya di situ. Nah, jadi ini masih salah satu game dari politik di negara Mama Rika, ya. Jadi kayaknya saya rasa sih Mbak Bideng mungkin digantung, dia punya kasus impeachnya, ya, pemakzulan. Kasus pemakzulannya saya rasa cuma gantung, ditarik ulur aja gitu, ya, untuk buat
isu negatif partai biru gitu, karena ini udah masa kampanyenya gitu ya. Jadi itu politik gamingnya, tapi yang udah jelas kondisi Mama Rika saat ini tidak ada pemimpin, kosong kepemimpinan, karena si Mbak udah banyak errornya, wakilnya itu si perempuan itu juga begok-begok, nggak pinter gitu ya. Jadi bermainlah di sini. Jadi kondisi ini ya, tunggu waktu saja. Negara Mama Rika tunggu waktu tumbang gitu. Karena ekonominya ini nanti ditiup ya, kayak balon ya. Sampai batas mana akhirnya pecah itu balon, ya kita lihat, kita manfaatkan sebaik mungkin. Saat dia tiup balon ini ya, udah pasti kesempatan market dibuat hijau ya, dibuat cantik, saham ya kan, kripto tahun depan akan ini. Nah, cuma kita harus ngerti baca kondisi ya, dimana saatnya kalau lihat balon udah hampir meletus, ya sudah harus cabut ya kan. Jadi itu ya. Jadi begitu aja pembahasan ringan. Kalian ada yang minta tolong gimana ini dengan berita pemakzulan Mbak Bideng ya, dan kondisi di sana Mama Rika sebenarnya begitu, sebab kekosongan pemimpin. Cuma nama dia aja masih Mr. Presiden, tapi udah kosong, nggak ada ininya gitu ya. Dan wakilnya juga jeblok gitu. Jadi bermainlah mereka di situ, eksekutif, legislatif juga ini ya, saling menjegal ya kan. Dan yang bagian finansial, keuangan makin nggak gena-gena di luar ini ya. Kemungkinan sejarahnya ke depan nanti si Mbak Jerome ini salah satu ya mungkin pemimpin Fed terakhir gitu ya. Ya kita lihatlah ke depannya. Oke, cuma kita belajar. Nah, disinilah pentingnya, saya ingatkan lagi buat kalian semua, betapa pentingnya kita pilih pemimpin yang berpotensi ya, yang berpotensi. Jangan sampai salah milih rakyat yang susah. Oke, itu aja perlu diingat. Jadi kayak negara Mama Rika itu rusak dari awal itu dengan mantan yang bilang change, berubah. Rupanya cuma jago ngomong ya, tapi nggak bisa kerja. Udah nggak bisa kerja, mau berkuasa lagi gitu ya, masih main di belakang layar, cuma licik tapi kerjaan nggak ada bagus. Pinter ngomong ya, mantannya itu yang cengs itu ya, itu negara hari ini Mama Rika jeblok, itu awal dari dia itu ya. Banyak yang dia buat itu yang akhirnya negara Mama Rika menuju udah di titik-titik nadir. Istilahnya kalau kita masuk rumah sakit itu udah infus sebenarnya ya. Cuma infusnya ini dikasih opium, jadi kelihatan segar gitu di rumah sakit, padahal udah bahaya gitu ya. Ini kira-kira saya kasih satu gambarannya gitu ya, biar gampang ditangkap. Nah ya, nikmatin aja. Mungkin tahun depan buran yang memori bagus buat yang cuan, tapi ya hati-hati ya, jangan larut di dalam cuan, harus tahu kapan tarik rem. Nah itulah. Oke, santai pembahasan di weekend ini, relax. Dan yang udah cuan-cuan, luangkan waktu buat keluarga, ada rezeki, berbagi sama yang orang susah. Janda, yatim piatu, ya, kasih sedekah.
Begitu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.